Kamu termasuk yang menganggap kalau game Genshin Impact itu patokan untuk tahu kemampuan sebuah smartphone dalam bermain game? Dan kamu juga mikir kalau HP yang bisa main Genshin Impact dengan lancar pasti harus punya spek tinggi dengan harga yang mahal. Eits, jangan salah. Kalau kamu lagi nyari HP yang bisa main Genshin Impact di settingan 60 fps di harga terjangkau, udah mending sini kumpul. Soalnya dia bakal spill ke kamu deretan HP gaming Genshin Impact 60 fps. Mau main Genshin Impact di settingan 60 fps? Mending serbu deh Infinix Note 12. Kenapa? Soalnya selain performa gamingnya oke, spek yang dibawa cukup mumpuni, dan harganya pun juga murah, cuma 2 jutaan aja. FYI aja nih price bunganya, Infinix Note 12 ini punya skor Antutu yang lumayan tinggi loh, yaitu 375.443 poin. Terus tahu nggak sih kamu, doi bisa main Genshin Impact di settingan highest 60 fps. Pas nih dia perhatiin, memang agak lemot ya, cuma doi masih bisa dimainin dengan aman kok. Coba kalau doi mainin di settingan lowest 60 fps, nih dia yakin bisa dimainin lebih mulus tuh Genshin Impact-nya. Oh ya, nih dia saranin nih, kalau emang kamu mau dapetin FPS yang lebih tinggi lagi dan jauh lebih stabil, mending kamu pasangin fan grip deh, biar performanya lebih optimal lagi. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya, nih dia taruh di scene berikut. Selanjutnya ada Infinix Zero 5G yang punya skor Antutunya mencapai 490.438 poin. Wah, hampir 500.000 nggak tuh? Tapi dengan skor Antutu yang sebesar itu, kira-kira performanya gimana ya? Kalau kamu main Genshin Impact di settingan low 60 fps, tentu saja bisa dong. Frame rate-nya pun benar-benar stabil di kisaran 45-50 fps. Lancar. Kalau kamu mau coba di settingan high 60 fps, bisa juga dong. Cuma buat frame rate-nya cuma tembus sekitar 30-an fps. Jadi emang sedikit ada lag ya. Mau tahu dong pasti spesifikasi dan harga terupdate-nya? Langsung aja cek scene berikut ya. Launching pada tahun 2022 lalu di Indonesia, Redmi Note 10 5G pastinya masih jadi bahan incaran dong buat para gamers. Doi bisa ngelibas berbagai macam game termasuk Genshin Impact nih price bunganya. Redmi Note 10 5G ini bisa main di settingan lowest 60 fps, rata-ratanya itu bisa nembus 35-50 fps dengan aman. Cuma emang sih kadang-kadang kalau lagi battle bakalan drop ke 25-35 fps-an nih. Tapi tenang aja, itu sih hal yang normal buat HP dengan harga terjangkau. Penasaran sama spesifikasi lengkap dan harga terupdate-nya? Langsung aja lah cek-cek di scene berikut. Produk selanjutnya ada Vivo T1 5G. Selain ditenagai dengan performa yang cukup powerful, menariknya lagi, tahu nggak sih kamu, kalau doi itu punya skor Antutu hingga 387.795 poin. Vivo T1 Pro 5G ini bisa banget kamu ajak main Genshin Impact di settingan highest 60 fps. Nah, kalau kamu ajak jalan-jalan di map aja, doi bisa lancar di 55-60 fps. Walau kamu mainin sampai setengah jam lamanya, frame rate-nya tetap stabil loh. Tapi seperti biasa nih, kalau misalnya kamu ajak perang ngelawan musuh, frame rate-nya bakalan turun. Cuma tenang aja, turunnya cuma sedikit kok, 45-50 fps-an aja. Bisa kamu simpulin ya, kalau buat main Genshin Impact, doi udah aman dan super playable. Jadi kalau buat main game ringan, pastinya mah licin brody. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Pasti pengen kan punya HP gaming yang punya performa kenceng, plus didukung juga pula sama fitur bawaannya yang kece. Makanya mending langsung deh sikat Realme GT Neo 3 ini. Kamu tuh bisa main game apapun di ponsel nih, termasuk Genshin Impact dengan lancar jaya. Bahkan kamu bisa main di settingan highest 60 fps dengan stabil. Frame rate-nya rata di 50 fps ke atas. Buat kamu ajak jalan-jalan kelilingin map ataupun battle, udah enak banget deh. Walau sesekali kamu bakal ngerasain nih kalau FPS-nya turun di bawah 40. Cuma lagi dan lagi aman banget. Kamu bakal tetap ngerasa nyaman main game di Realme GT Neo 3 ini. Sebenarnya nih dia nggak kaget-kaget amat ya. Doi bisa ngasih performa yang oke. Orang skor Antutunya aja sampai 823.192 poin gitu loh. Jadi wajar aja kan kalau sepowerful itu. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut.
Produk ke-6 ada Xiaomi 11T. Nah, HP yang satu ini bisa ngasih ngebuka settingan tertingginya Genshin Impact loh. Mau main di settingan highest 60 fps? Bisa. Framerate yang ditawarin pun tembus 50-60 fps, stabil, aman, lancar jaya. Ya, walaupun kalau kamu ajak battle, framerate-nya sedikit turun ya, jadi stabil di 40-50-an fps ke atas. Dia rasa framerate segitu masih enak banget sih buat kamu mainin dalam jangka waktu yang lama. Ngelihat Genshin Impact termasuk game berat, cuma Xiaomi 11T bisa ngelibas dengan begitu mudahnya. Rasa-rasanya doi worth it untuk kamu miliki. Apalagi Xiaomi 11T ini juga udah mengusung layar lega dan bisa ngasilin visual jernih, tajam, dan pastinya nggak bakal bikin mata kamu capek mandangin layarnya. Dia jamin deh kegiatan gamingmu bakal makin seru dan realistis betul. Mending langsung aja cek spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih dia mau ingetin ke kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook. Terus buat kalian yang kepo sama produk yang dia rekomendasiin di video ini, kalian juga bisa cek info dan harga terlengkapnya dengan cara cek link di kolom deskripsi di bawah ya. Dan kalau misalkan ada yang sempat ketinggalan dengan beragam info dari Nidia, ada baiknya kalian subscribe channel YouTube Pricebook dan main-main ke playlist daftar produk terbaik. Widih, gak kerasa nih udah masuk ke produk terakhir, yaitu Poco F4 yang udah ngandelin dapur pacu pamungkas yang udah dipadukan dengan RAM lega. Kamu bisa main game dengan super lancar, mulai dari game ringan hingga berat sekalipun kayak si Genshin Impact di settingan highest 60 fps. Bisa dapetin rata-rata 50 fps ke atas. Sebenarnya secara performa udah oke banget ya si Poco F4 ini. Cuma kalau kamu mau dapetin frame rate yang stabil, cobain pakai kipas atau pendingin tambahan deh buat doi. Kalaupun kamu ngerasa kayaknya cepet demam deh pakai settingan highest 60 fps, kamu bisa juga loh ngubah ke settingan lowest 60 fps. Nah, dengan settingan ini suhu bodinya itu aman banget nih Praisungania. Kamu pakai main berjam-jam pun tetap aman. Udahlah, daripada Nidia banyak ngemeng, mending Nidia jembrengin aja ya spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut. Sekalian Nidia izin pamit. Ciao Bella.